Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, nikmat iman Islam, kita dapat berkumpul walaupun hanya di media Zoom. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah Bapak Ibu, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak ya yang kami hormati Bapak Abdul Aziz Rafiq, Ibu Diah Anggoro dan Ibu Erna Puspita, tim trainer Tangerang Selatan untuk kuisis, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini tanpa mengurangi rasa hormat kami ya. Mohon maaf ada 25 lebih di sini di Zoom ya. Tadi kita sudah sebutkan satu persatu, mungkin ada yang belum, mohon maaf. Ada Bapak Jamhari, ada Bapak siapa nih, Ibu Dahlinar ya, Ibu Dahlinar atau Bapak Dahlinar dari Padang ya. Mungkin yang paling jauh ini dari Padang ya. Padang Sidempuan, ya. Sumatera Utara. Ya. Selamat datang di acara Saturday Talk ya. Ini siapa yang memberi nama ya Bu Dia? Harus ada kopinya nih, Saturday Talk ya. Actually at 10 o'clock ya, we start at 10 o'clock. Jadi kita rencananya mulai jam 10, molor 5 menit ya. Tapi alhamdulillah dalam 5 menit peserta kita bertambah. Oke, langsung aja Bapak Ibu ya untuk mempersingkat waktu. Kita mulai dengan acara pembukaan. Mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya yaitu sharing materi ya oleh Bapak Abdul Aziz Rafiq. Kita akan mengulik, Bapak Ibu, mengulik itu ada yang mengatakan mengoprak-oprak ya, ada yang mengatakan apa ya, browsing atau apalah istilahnya. Ini ada fitur drawing yang dari kuisis, tapi boleh saya tahu ada berapa dari kita nih yang sudah menggunakan kuisis? Tolong tulis di chat room, apakah sudah semua menggunakan kuisis, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Pak Iko pasti ya di SMA. Bagaimana nih Bu Iko di SMA? Anak-anak senang ya? Belum. Oke. Bapak Sumardi di mana Pak? SD atau SMP? Kurami sudah. Di SMP SD. Oh, di SMP dan SD. Oke, jadi kalau Bapak Sumardi sudah punya akun kuisisnya? Oh, belum. Belum ya, oke. Iya. Nanti bisa kita review sebentar mungkin ya yang belum ada akun. Kemudian Ibu Daswirna ini belum digunakan, tapi sudah tahu ya apa itu kuisis ya Bu? Ibu Imas juga sudah menggunakan ya. Kemudian ini Bapak ini tadi yang dari SD Negeri Ciaten itu serta pertama tadi ya. Sudah, bahkan ada 2 orang tua yang ngomel-ngomel kenapa sih belajar sekarang mesti pakai online ya. Ya, jadi 2 dari ratusan ya Bu, 2 dari ratusan ya, itu nggak sebanding. Oke. Jadi ini Bu Dia mohon maaf spotlight-nya di remove aja, jadi kita ngobrol bareng ya sama-sama, saya nggak usah di Zoom ini. Nah, ya ganti Pak Rafiq aja. Jadi saya juga ingin menyampaikan testimoni saya nih Pak Rafiq ya Bu Dia, sebelum teman-teman yang lain kita menunggu, mungkin masih ada yang beberapa yang masuk. Oke. Mohon maaf di mute Bapak Ibu yang sebentar. Jadi testimoni saya itu awalnya dari teman, termasuk salah satunya Pak mengenalkan saya kuisis. Kemudian saya coba pakai, pada waktu itu hanya PG aja, jadi hanya multiple choice aja yang saya tahu. Kemudian
berjalannya waktu di sekolah mengharuskan ada Zoom. Akhirnya kita belajar penggunaan Zoom. Setelah Zoom bisa, saya melihat kok guru ada yang mengajar di Zoom tapi seperti ngajar di kelas. Jadi misalnya gini, nomor 1 jawab, anak lihat baca soal. Wah, saya bilang capek juga, itu kayak ngajar di kelas jadinya. Akhirnya saya punya inisiatif untuk memasukkan quizzes ketika Zoom. Nah, ketika Zoom itu menggunakan quizzes lumayan, suara saya nggak terlalu banyak berkeluar gitu. Nah, sekarang kita tahu ada fitur baru lagi, suara saya udah berkurang lagi, anak-anak sudah bisa melakukan aktivitas di quizzes, seperti nanti akan ditunjukkan kepada Pak Rofik ya. Aktivitas di quizzes itu apa saja, ya selain interaktif slide juga ada. Jadi waktu itu saya gunakan terus, walaupun Bu Diah ya, teman-teman saya mengatakan gini, kamu nggak bikin PPT, aduh kan nggak tiap hari ya saya sempat bikin PPT gitu. Terus ada lagi teman yang komentar, Miss, jangan permainan dong katanya gitu, nanti anak-anak gimana belajarnya seperti itu. Terus ada lagi yang mengatakan, oh ini orang tua yang ini tuh kita komplain dari orang tua yang bikin kita sedih kadang-kadang ya. Ibu game terus gitu, mainan terus katanya gitu. Kapan anak saya belajar? Nah seperti itu saya sudah dapat, udah sering tuh ya. Tapi akhirnya saya terus saya karena saya melihat respon anak-anak bagus gitu. Jadi nggak semuanya nggak suka, yang suka. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan sharing lagi lebih banyak ya dari Pak Abdul Aziz Rofik, Ibu Diah dan Ibu Erna. Silakan Pak Rofik dimulai. Itu tadi testimoni saya aja ya, intinya dengan adanya drawing ini pasti lebih seru gitu. Ya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita dapat ketemu di forum ini. Forumnya tidak resmi banget, gitu, santai-santai aja. Kemudian pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IGI Tangerang Selatan yang sudah memfasilitasi Zoom-nya. Sudah kedua kali, kemudian sekaligus saya perkenalkan, ini ada Bu Diah Anggoro-Ratri, kemudian Bu Nur Hasanah dan Bu Erna, teman-teman satu tim di tim PSIS Tangsel. Nah, kemudian yang akan kita oprek pada pagi hari ini itu adalah tentang fitur menggambar. Ya, jadi saya izin share screen-nya. Ya. Sudah tampak Bapak Bu ya? Ya. Jadi ini itu yang akan kita buat. Jadi ini apa namanya, ekspektasinya seperti itu. Ini ekspektasinya, apa sih yang akan kita buat seperti itu. Sebentar, kok hilang nih. Ya. Nah, jadi ini yang akan kita buat. Simpan dulu. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya, tampak di layar. Di fasilitas drawing itu nanti akan bisa kita memasukkan gambar seperti ini. Jadi yang akan kita buat pertama itu adalah nanti kita menanyakan perasaan siswa pada saat mengikuti pelajaran kita. Apa sih, bagaimana perasaan kalian misalnya begitu. Nah, jadi ini ada emot senang, ada sedih, ada murung, ada capek, ada yang lagi OTW, dan seterusnya. Jadi nanti siswa tinggal mententang atau melingkari perasaan dia saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah fitur drawing ini bisa kita gunakan untuk TK atau PAUD, kemudian tematik SD 1, 2, 3 ya, kemudian di atasnya 4, 5, 6. Kemudian kalau di mata pelajaran PAI bisa, Bahasa Indonesia bisa, Matematik bisa, Bahasa Inggris,
bahasa asing lainnya, IPA, IPS, sejarah, geografi, dan semuanya. Termasuk untuk apa namanya Bapak Ibu yang mungkin banyak berkecimpung di dunia pelatihan, itu bisa untuk dimanfaatkan untuk apa namanya peserta begitu. Kemudian misalnya ini penerapan untuk TK gitu ya, ini atau SD kelas rendah itu bisa digunakan untuk mewarnai misalnya, ini mewarnai ikan. Kemudian ini ada mewarnai huruf Jaya misalnya, atau mewarnai huruf Latin misalnya, Bapak Ibu yang mengajar sebagai guru kelas di SD, atau menyambungkan huruf begitu, yang apa biasanya kan kita menggunakan apa garis putus-putus gitu ya, kemudian disambung jadi huruf tertentu. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita menghubungkan antara sisi kanan dan sisi kiri ya dengan garis misalnya. Misalnya di sini dicontohkan adalah menghubungkan provinsi di Pulau Kalimantan dan ibu kotanya. Kemudian yang berikutnya ini misalnya bahasa Inggris. Nah, ini ada huruf yang hilang. Jadi nanti siswa digunakan diminta untuk menuliskan huruf yang hilang, huruf apa. Tinggal dia itu nanti mencoretkan di layar HP-nya atau di laptopnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah dimanfaatkan untuk proses. Ya. Di sini dicontohkan sholat. Ya. Jadi urut-urutan sholat nanti ini kan gambarnya acak. Nanti tinggal urutannya itu digunakan dengan ditandai dengan huruf. Dengan angka. Dengan angka secara urutan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tidak hanya sholat saja, tapi Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran lain yang di situ ada proses, misalnya proses penguapan misalnya terjadinya hujan misalnya, atau misalnya metamorfosis, atau kemudian perubahan bentuk misalnya dari katak dari berudu sampai jadi katak misalnya, itu kan nanti gambarnya kita acak-acak kemudian bisa diminta untuk mengurutkannya dengan menuliskan angka atau garis seperti itu. Kemudian di sini ada word search, mencari kata-kata yang ada di tumpukan huruf yang berantakan seperti ini. Jadi nanti anak-anak itu tinggal menandai kata apa yang dicari di bawahnya, nah kemudian ditandai begitu. Yang berikutnya itu adalah ini bisa digunakan untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Jerman, atau bahasa yang lain untuk menyusun huruf-huruf menjadi nama apa. Ini clue-nya adalah savory animal ya. Nah, ini scramble. Dan ini biasanya bahasa Inggris yang menggunakan scramble, tapi bisa juga untuk yang lain. Nah, misalnya di sini tulisannya IPAS gitu ya, harusnya kan sapi. Nah, anak-anak tinggal nulis sebetulnya bagaimana. Begitu juga dengan yang lain, misalnya kalau agama misalnya amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan misalnya, nanti mau puasa kan. Nah ini di sini kita buat amalannya apa, tapi dengan huruf-huruf yang tidak tersusun dengan baik, dengan rapi. Nah nanti anak tinggal menyusun yang bagus gimana, yang benar gimana. Kemudian ini ada yang dari Bu Nur ini, ini menghubungkan antara malaikat dan tugasnya ini ya. Malaikat dan tugasnya, jadi nanti anak-anak itu tinggal tarik garis, kemudian kita gunakan untuk pelajaran yang lain misalnya nanti ada jumlah ya. Nah kemudian ini ada melengkapi huruf hijaiyah. Nah jadi ini ada a, bata, nah ini ada kosong, ini tulisnya apa gitu. Nanti anak-anak yang menuliskan di sini. Jadi ini Bapak Ibu yang mengajar TPA, TPQ, ya, itu bisa digunakan ini. Kemudian mewarnai Asmaul Husna. Nah, ini untuk pelajaran menulis huruf. Ini ya tinggal diwarnai. Nah kemudian ada di bahasa Arab ini, oh iya betul nih bahasa Arab. Jadi ini menjodohkan antara sebelah kiri dan sebelah kanan sesuai dengan artinya atau gambarnya pas yang mana nih.
saya yang mana, tinggal tarik garis. Kemudian ini ada listen and write ya. Jadi perintahnya itu adanya di sini, di suara ini. Nah, kemudian diklik, kemudian anak-anak jawab dengan tuliskan ada di sini. Kemudian ini dari Budia, oh iya nih, ini namanya apa? Maze ya. Temukan jalan menuju tempat bermain. Nah, jadi nanti anak-anak tinggal tarik garis, bikin garis, hingga sampai di tempat permainan ini. Kemudian ada lagi, oh iya nih, menyambungkan titik dari angka terkecil sampai terbesar, sehingga nanti membentuk apa nih? Ya, Bentuk ya. membentuk hewan apa nih? Kan begitu. Akan tarik garis 1, kedua, 2, ketiga, dan seterusnya. Nah, senang sekali. Kemudian temukan pasangannya. Oke. Oh iya, iya, iya. Jadi bagian kiri dan kanan ini adalah separuh benda. Ya, jadi kalau dihubungkan atau ditarik garis ini menjadi sebuah apa namanya benda yang utuh seperti itu. Ini bagus juga nih. Kemudian hubungan antara gambar dan jumlahnya. Nah, ini tinggal tarik garis. Nah, gambar awan 3 ini kemana garisnya. Kemudian melingkari binatang berkaki 2. Binatang berkaki 2 yang mana nih? Nah, kalau di sini ada yang berkaki 4 juga ya. Oh, yang 4 mana? Bisa juga. Jadi kita tampilkan gambarnya, kita cari dulu. Seperti itu. Nah, kemudian gambarnya dari mana? Gambarnya itu bisa kita cari langsung pada saat itu juga di Google atau di mesin pencarian, atau juga gambar itu kita sudah simpan di laptop kita. Kemudian mencari 10 perbedaan. Ya, ini dia. Ada 2 gambar yang mirip-mirip gitu ya. Tapi ada perbedaannya nih. Jadi anak diminta untuk menandai ini bedanya di mana. Yang berikutnya adalah tentukan bagian bunga yang berfungsi untuk penyerbukan. Ya, jadi di sini ada gambar struktur bunga, kemudian ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian anak diminta untuk menuliskan ini bagian nomor 1 ini untuk apa, 2 untuk apa, dan seterusnya. Kemudian, nah ini kalau ini bahasa Jerman. Itu Pak, ada suara, nanti dia menyebutkan benda, kemudian memilih benda yang mana yang disebutkan dalam suara itu. Oh gitu. Ya, tinggal dilingkari. Ya. Jadi ditandai bendanya. Perintahnya itu adanya di sini. Oke. Kemudian ada berapa piala? Nah, ini gimana Bu Diani? Iya, ini ada berapa piala dalam gambar, tuliskan angkanya dalam kotak yang tersedia. Jadi ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang usia TK atau usia SD masih kelas rendah. Ya kan mereka belajar menghitung ya, belajar berhitung, nanti menuliskan angkanya, misalnya di situ angka itu ada 8, berarti ada tulis angka 8 seperti itu di dalam kotak. Nah, kemudian yang ini? Ini dia menuliskan huruf. Jadi ini untuk anak TK biasanya kita sebut huruf, di sini ada suaranya, nanti huruf B atau D atau C. Nah, anak menuliskan hurufnya. Jadi kan mereka juga belajar ya, Pak. Jadi dari meskipun online tetap bisa belajar secara mandiri di rumah seperti itu. Kemudian gambarlah sebuah segitiga. Nah ini juga untuk kelas rendah, anak TK juga mereka diminta untuk menggambar segitiga. Kemudian selanjutnya di sini kita bukan cuma TK dan SD, tapi juga SD kelas tinggi juga bisa. Untuk di bawah di sini ada persamaan matematika. Maka mereka diminta untuk mengerjakan langsung di di papan draw-nya. Jadi langsung ditulis di situ cara menghitungnya bagaimana, nah kemudian bagaimana jawabannya seperti itu. Dan ini untuk anak SMA pun bisa, karena waktu itu saya pernah lihat teman saya yang mengajar fisika ya kalau tidak salah, ada rumus, kemudian anak-anak langsung mengerjakan di situ dan gurunya langsung mengkoreksi seperti itu. Itu mungkin ya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan langsung praktekkan itu ya. Oke, kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Nanti Kita akan langsung dikirimkan praktek. linknya Bapak di Ibu yang kebetulan sudah buka bisnisnya boleh langsung praktek. Baik, saya pindah. Mulai pelajaran langsung aja Pak ya. Ya. Jangan cepat-cepat Pak.
Oke. Langsung praktek. Karena kita mau praktek, Bu. Jadi Iya, ini ada dari Bapak, ini Bapak siapa tadi? Katanya jangan cepat-cepat. Oke, siap. Kita kan sambil ngopi ya. Terima kasih Pak siapa? Pak Sulaiman. Halo Pak Sulaiman. Bapak Wah, ini Sulaiman paling ya. rajin ya Pak Sulaiman ikut pelatihan YSDI, kuisis, luar biasa. Semangat. Yuk, Pak Rafiq sudah ada linknya. Kita akan main ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan join, boleh Kita pakai praktekkan dulu. laptopnya. Praktek Oh, dulu, kita, Bu. praktek dulu ya. Gimana cara buatnya? Ya, Oke, bagaimana cara buat? ya jadi Bapak Ibu kita praktek, ini sudah tampak ya, kuisis saya, ini akun dasar. Nah jadi Bapak Ibu yang belum punya akun nanti bisa membuat akun di ketik aja di atas di sini, itu kuisis.com, nah, kemudian masukkan emailnya, masukkan, pokoknya ikuti aja apa yang harus diisikan, kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun basic namanya atau akun dasar. Nah, kemudian cara membuatnya di mana? Kita klik di sini, kita klik dibuat ini ya. Klik dibuat, nanti akan muncul kuis baru. Ini ada dua, yaitu kuis baru dan pelajaran baru. Kuis baru, kalau yang kuis ini berarti kita akan membuat kuis, membuat ulangan, membuat survei atau yang lain. Kalau yang pelajaran ini kalau kita akan membuat presentasi. Jadi seperti PowerPoint. Jadi kita nanti untuk presentasi itu tidak hanya bisa menggunakan PowerPoint, tapi juga di kuisis pun bisa, bahkan lebih interaktif gitu. Jadi di kedua menu ini ada drawingnya. Seperti itu. Tapi yang akan kita perhatikan itu adalah di kuisnya. Jadi kita sekarang klik yang kuis baru. Selanjutnya kita akan masukkan nama kuis ya, misalnya apa nih? Saya kasih nama misalnya fitur drawing. Nah, ya. Kemudian kita kasih nama, dan jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan membuatnya itu sesuai dengan mata pelajaran masing-masing ya. Mata pelajaran sudah ada di sini. Kalau tidak tampak maka berarti klik yang lebih atau more. Nah, kemudian pilih. Ya, saya akan pilih yang ini aja, yang fun saja. Nama kuis sudah, mata pelajaran sudah, kemudian berikutnya. Nah, akan tampak seperti ini. Lagi Zoom meeting ini. Ini akan tampak seperti ini Bapak Ibu. Paling di daerah hiji kan? Memang yang yang menggambar ini baru belum lama ya, belum lama di launching. Jadi awalnya kita tuh hanya bisa memakai 5 macam. Ya, 5 macam. Bahkan kalau untuk pertanyaan atau kuisis yang bisa kita buat hanya pilihan ganda, survei, isian singkat, dan terbuka. Nah, sekarang kita pilih yang ini. Ya. Nah, ini tulisan di situ adalah seri. Nah, kemudian akan muncul ini. Di sini ada pilihan select the background that participant will draw on. Jadi di sini kita disuruh untuk memilih gambar yang akan kita muat. Pilihan pertama di sini ada blank. Blank ini maksudnya nanti yang tampil adalah papan tulis kosong. Ini digunakan kalau misalkan siswa diminta untuk menuliskan jawabannya di sana. Nah, yang kita akan buat itu adalah yang image Bapak Ibu. Kita klik yang image. Nah, di sini kemudian akan muncul menu seperti ini, sisipkan gambar. Ada 2 pilihan. Yang pertama, gambar itu bisa kita cari langsung di Google di sini. Nah, bisa kemudian kita klik password-nya apa atau keyword ya, clue-nya apa namanya. Misalnya kita akan mencari gambar sepeda misalnya. Nah, maka tinggal klik ini, ya sepedanya tinggal dipilih, kemudian dimasukkan. Kita akan putar seperti ini. Nah, sepedanya akan muncul, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mencari dari Google langsung. Ya, sekarang akan saya ambilkan gambar yang sudah saya simpan di laptop. Jadi, klik ini, kemudian klik yang warna hijau. Ya. Yang warna hijau diklik.
Nah, nanti akan masuk sini. Akan masuk di mana Bapak Ibu sudah menyimpan gambarnya, gitu ya. Saya misalnya, slide pertama saya akan menanyakan perasaan siswa. Ya, nah akan seperti ini. Jadi biasanya kan kalau kita tanya ke anak-anak, ini lagi Zoom misalnya, lagi online. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kan bisa kan nggak ada yang nyaut satupun ya. Udah diem, sepi, kayak kuburan. Nah, tapi atau misalnya tulis perasaan kalian di chat room. Wah, nggak ada yang nulis juga. Nah, sekarang kita pakai yang ini. Jadi ada beberapa emoticon yang sudah Bapak Ibu pilih nantinya, yang sudah Bapak Ibu copy. Kemudian gambarnya taruh di kalau saya itu enaknya di PowerPoint itu. Saya cari dulu misalnya di sini di Google ya emoticon apa misalnya, sedih, gembira, ngantuk dan seterusnya. Pilih. Kemudian saya simpen di PowerPoint gitu. Saya tunjukkan PowerPoint saya. Nah, kelihatankah Bapak Ibu PowerPoint-nya? Kelihatan nggak Bu Nur? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini sudah saya kumpulkan Bapak Ibu ya. Di PowerPoint ini saya kumpulkan. Nah, kemudian tinggal di snipping tool. Oh, belum Pak, yang ini yang di belum. tampilan itu. Oke. Nah ini. Ini ya, ini PowerPoint-nya. Jadi gambar ini saya kumpulkan di sini. Kemudian baru di snipping tool, nah kemudian disimpan sebagai gambar. Kemudian slide berikutnya sama, slide berikutnya sama. Nah, jadi itu gambar kita kumpulkan dulu. Ya, baik, kita lanjut ke berikutnya. Ya, setelah gambar itu masuk, lalu diapakan? Nah, klik simpan. Klik simpan, nanti gambar kita akan tersimpan seperti ini ya. Tapi ini simpannya belum hidup. Kenapa? Karena kita belum ketik pertanyaan kita di sini. Di sini. Misalnya bagaimana pagi ini misalnya. Bagaimana perasaanmu pagi ini? Setelah kita ketik pertanyaannya atau perintahnya apa, nah kemudian kita klik simpan. Ya, ini ya. Jadi slide pertama selesai. Jadi kita ingin menanyakan perasaan siswa. Ya, berikutnya yang nomor 2 itu adalah kita akan mewarnai. Nah, ini untuk Bapak Ibu guru TK nih. Nah, slide pertama sudah selesai ya, yaitu menanyakan perasaan. Sekarang kita ke yang kedua, tinggal digulir, kemudian klik yang ini lagi. Klik gambar lagi. Kemudian kita klik ini, image. Sekarang saya akan cari di sini, misalnya mewarnai ikan. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul seperti ini ya. Jadi banyak pilihan-pilihannya banyak. Tapi harap diperhatikan karena waktu kita nggak bisa berlama-lama di online ini, maka sebaiknya cari gambar yang sederhana, yang kira-kira kalau mau warna itu nggak terlalu lama gitu, nggak terlalu banyak misalnya. Kalau ini kan ruwet nih, kalau ini ruwet, nah ini boleh lah
Ini sederhana nih. Nah, kemudian memasukkan. Ya. Nah, ini. Kemudian perintahnya ya, perintahnya boleh menggunakan audio, boleh. Tinggal diklik audionya, kemudian klik. Oh, tapi harus super. Harus super. Yang basic bisa Bu dia? Enggak, Pak. Jadi memang harus super Bisa kalau ya? untuk audio. Oh, harus super, Ya. ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau dapat akun super, gimana caranya, Pak? Ikut pelatihan Oh, ya. Insya Allah kita akan ikut mengadakan pelatihan. Besok pelatihan tanggal kita akan buka lagi 20. Ya, pelatihan ya? kita akan buka pelatihan lagi untuk quizzes untuk Bapak Ibu yang mau ikut. Pelatihannya 3 hari dari tanggal 23 sampai tanggal 25 dengan biaya 25.000 nanti dapat akun super 3 bulan. Jadi kita bisa eksplorasi lebih ya. Ya, jadi Dan sebetulnya quizzes ini gratis, tapi untuk eksplorasi media yang lebih seperti biasa kalau dari itu kan harus ada kompensasinya gitu. Jadi karena kan ini memasukkan data ke dalam servernya Pak, jadi ada pembayaran seperti itu. jadi gambarannya kalau yang berbayar itu 360. Nah, kalau setahun, Normalnya ya? Kalau normal kita beli akun khusus super 360. itu 300.000 1 tahun. Tapi 300 ya. karena kalau misalnya ikut Setahun. pelatihan, ya setahun. Kalau ikut pelatihan 25.000 itu bisa dapat 3 bulan. Pak Rafiq, ya. Tahu nggak tadi tuh ada yang ketawa-ketawa aja. Soalnya belum akun super, terus dia kemarin nggak ikut. Cuma 25.000 nggak ikut. Namanya pajam hari. Disebut lagi. Oke. Baik, jadi pertanyaannya cukup di sini ya, ketik aja. Best friend itu. Warnai gambar case, kemudian kita simpan lagi. Ya. Question kedua selesai. Ada yang mau ditanyakan mungkin sekali dari lagi Bapak untuk Ibu? mewarnai bisa gambar apa saja, tapi pilihlah yang sederhana saja. Jadi nanti Bapak Ibu dalam prakteknya nanti, ketika membuat pertanyaan itu diseling-seling antara pertanyaan PG misalnya, kemudian ada gambar, jadi tidak harus gambar semua beruntun, atau yang sering kita buat itu adalah PG semua, paling-paling juga selingannya adalah dengan mengisi ya. Tapi ini selingannya bisa dengan gambar. Nah, kemudian kita lanjut lagi yaitu apa? Mewarnai huruf ya. Mewarnai huruf misalnya di sini mewarnai huruf. Nah, kita cari di Google lagi. Nah ini misalnya ini Pak yang mana nih ya? Yang ini aja. Yang sederhana aja. Kita pilih kemudian memasukkan nah ini Bapak Ibu sebelum ini kasih pertanyaan dulu, kasih perintah dulu, warnai huruf ini. Kemudian di sebelah kiri bawah ini ada pengaturan waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi waktunya bisa kita atur default dari 3 menit. Ya, jadi anak-anak itu dikasih waktu 3 menit untuk mengerjakan atau mewarnainya. Ini boleh kita kurangin. Ini gampang misalnya, cukup 2 menit. Atau paling sedikit adalah 5 detik. Ya. Atau 15 menit mungkin kelamaan. 5 detik belum sempat nyoret, Pak. Kemarin udah harus pindah. Habis Kemudian kita pilih misalnya 2 menit ya. 2 menit misalnya. Kemudian kita simpan lagi. Ya. Nah, ini udah selesai ya. Nah, jadi ini waktu pun bisa kita atur di sini Bapak Ibu. Setelah muncul di sini masih bisa kita edit. Tanya dong. Mau kasih anak-anak kalau 3 menit aja lagi. Nah, ini langsung. Kemudian yang berikutnya kita akan buat ini misalnya pelajaran IPS ya. Pelajaran IPS saya ingin anak-anak itu diminta untuk menghubungkan ini provinsi di Kalimantan dan ibu kotanya.
Ya, ini jadi kalau sudah masuk kita dari laptopnya, kita tinggal klik simpan. Ya. Nah, kemudian berikanlah garis. Ya. Kemudian simpan. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti slide-nya kayaknya kalau kita jelaskan semuanya waktunya habis Bu Nur ya, Bu Diah ya. Iya, iya. Nah, Langsung jadi, tanya jawab mungkin. ya. Atau kita bisa Atau kita sambil mainkan langsung dulu. main ya, langsung main, langsung Main ya? tanya Oh, jawab ya. mainkan dulu. Nanti Oke kalian deh. tadi sudah ada yang penasaran bagaimana nih tampilannya di layar siswa. Oke, siswa kita ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan HP ya. Tapi memang rata-rata mungkin lebih banyak menggunakan HP ya Pak ya. Nanti kita lihat tampilannya di HP seperti apa. Nanti bisa Bapak Ibu memberikan kesimpulan bagaimana sih sebetulnya fitur drawing itu di handphone ya atau di laptop. Oke, silakan Pak di share link yang tadi ya. Ya. Berarti Oke. ya, ini ya. Jadi kira-kira Oke, gitu. Oke, Bapak siapa namanya sih Pak dari SD Negeri Ciater 2? Pak Soleman. Oh, Pak Sulaiman. Yang tadi ada dangdutan, masih ada nggak? Sudah saya usir. Udah diusir. Kalau mau ngamen di sana terminal kalau saya gitu. Iya. Tapi langsung dikasih 50.000 kan. Oke, Bapak Ibu kita langsung main ya. Siap. Oke. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa klik di apa tuh namanya? Ini kebetulan kita pakainya slide Linknya ya. ya, linknya. Lesson. Oke. Ya. Oke, ini ada linknya Bapak Ibu. Bukan link ya, kodenya. Nanti linknya di-share di ya. Di-share di kolom chat oleh Pak. Ya. Sudah di-share Pak di kolom chat Pak? Oke. Ya, sudah, silakan. Silakan Bapak Silakan Ibu diklik. untuk join. Ya, untuk join linknya. Bapak Ibu bisa Langsung masuk diklik di saja. Kalau misalnya diminta untuk menuliskan nama, silakan langsung tuliskan namanya. Ya. Oke, sudah ada Bu Susi. Pak Wayan. Main ya. Asiknya tuh kalau Squeezes itu selalu main ya. Semua pelatihan kita tuh pasti ada mainnya, selalu bermain. Fun learning. Ya. Bu Diah, saya tuh lagi mikir Bu Diah. Kenapa Bu Nur? Ada door prize apa gitu ya? Oh iya ya, boleh. Buat Nanti yang dari warnanya bagus atau buat yang buat yang mewarnainya bagus atau buat yang mewarnainya berapa ya? Ada banyak. Oh iya Bapak Ibu, untuk penilaian ya. Lalu penilaian bagaimana? Oke. Bagaimana penilaian di fitur drawing ini? Nah, itu Nanti Pak yang mungkin saya setelah tanya. itu kita bisa itu ya Pak, buat laporannya langsung. Kan ada laporan. Ya, nanti ada fitur laporan. Jadi mungkin untuk fitur drawing ini tidak seperti yang PG ya. Kalau yang PG kan bisa kita set skornya berapa, kemudian bisa koreksi sendiri gitu. Jadi bisa langsung ketemu nilainya. Tapi kalau yang ini penilaiannya adalah manual. Jadi sampai saat ini belum bisa otomatis, tapi masih manual. Karena drawing ini Tapi seperti paling tidak sudah bisa mengatasi kejenuhan ya, membuat presentasi lebih beragam. Ya, silakan Bapak Ibu, sambil kita menunggu teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak Sumardi, tadi siapa yang tanya? Pilihannya nama aja nih Pak. Iya belum Pak, sabar. Ya, Nanti akan ini 33 ya. Nah, Pak Sumardi sudah baru join 16.
Taufik. Ya. Kadang di siswa itu mereka nggak bisa dibuka, kenapa ya? Nggak bisa open. Diklik linknya sudah yang di-share, sudah link untuk gamenya Pak. Ada tulisan join gitu. Yang di-share. Iya, Sudah. seperti itu. Sudah seperti itu. Sudah seperti inilah ibaratnya. Tapi kadang mereka nggak bisa juga. Wah, saya nggak bisa. Jaringan mungkin? Iya, jaringan biasanya. Jaringan dipakai jala, Bang. Bagus. Mulai deh. Ditangkap dulu jaringannya Pak. Diumpetin. Maybe. Ya kadang-kadang jaringan juga berpengaruh juga ya. Oh, iya. Itu gurunya harus dijala. Kayaknya nggak support kali. Oke, mungkin masih bisa mulai ya Pak 17 Rofik lagi. ya. Saya ngisi nih. Iya dong, udah apa nggak sabar nih? Ini baru 17, ini semua kita ada 33 nih. Oh semua di 33, oke. Bapak Ibu yang belum join, Baru ayo join. mulai aja nih Pak. Atau dimulai aja Pak, nanti kan yang lain bisa menyusul. Oke, siap. Karena Kita mulai Bapak ya. Itu ada berapa slide itu? Kalau oke ya, kita mulai. Ini 31 Ya, slide. ini emang Oke, nggak usah. ini halaman pertama. Nah, ini Oke, lanjut. kalau ada angka ini berarti ini ada pertanyaan. Ya. Nah ini di layar Bapak Ibu semua ada tampilannya ya, di layar HP-nya ya. Di situ ada bagaimana kabarmu, kemudian diminta untuk melingkari. Nah di bawah itu ada tombol-tombolnya, sebelah kiri itu pensil, sebelahnya ada apa namanya itu Pak, stabilo ya, jadi kayak marker untuk menandai. Kemudian di sebelahnya ada pemilihan warna, yang warna-warni itu. Nah di sampingnya pemilihan warna ada menghapus, jadi menghapusnya tinggal diklik yang mau dihapus yang mana. Kemudian di sebelah kanan itu untuk menghapus semua yang sudah kita coret di situ. Jadi kita sudah misalnya salah mencoret, bisa dihapus, di-erase semua, dikosongkan saja. Oke, kalau masih muter aja Pak, cari sinyal berarti. Cari sinyalnya. Ya, di sini tampak angkanya berjalan terus ya. Ya, jadi ini ada waktunya. Kemudian 30 detik ya. di layar juga ada apa yang bisa digeser ke atas dan ke bawah. Itu untuk Dibuka aja memperbesar Pak coretan. tampilannya. Iya, Kita bisa melihat tampilan tanggapan siswa dan tampilan Zoom-nya seperti apa. Nih, Saya mau lihat punya Pak Jamhari, mana? Oke, saya share ya. Coba lihat. Saya share. Di sini ada Bu Komarsi, Kelihatan Bu nggak Wayan, situ? dan Bu Faiko belum jawab ya Pak? Oh iya. Udah kelihatan ya? Ya sudah. Sekarang turun ke bawah Pak. Jalan Pak nih, baru satu. Turun ke bawah Pak, di bawah di scroll. Di bawahnya masih ada lagi untuk peserta yang Oh, lain. ada nih, ya. surat Pasril ya. Ini udah sumit ini. Tampilan Zoom. Ini tampilan Zoom untuk tampilan guru. peserta. Tampilan pesertanya di HP. Ini. Nah, ini dia. Ya. Satu-satu bisa dilihat. Bu Iko. Ya. All player respon. Oh, ada teman saya nih Pak Wayan. Apa kabar Pak Wayan? Ini Bu Komarsi. Oh, ini tandanya kecil. Oh, ini. Ya titik doang tandanya. Ya, jadi ini tampilannya ya. Nah, ini Pak Asril ini ada tandanya coret. Kemudian, oh dia ngantuk nih. Oh Budia. Dia ngantuk, waduh. Belum ngopi kayaknya. Boleh. Kopinya belum nyampe. Aduh, Gojek mana Gojek? Ya, jadi ini tampilan pesertanya. Lanjut ya Pak. Selanjutnya. Ini tampilan Zoom yang mana? Ya, oke, ditutup aja di silang kapan? Hari ini nyari sinyal, siapa itu? Ada yang masih muter-muter aja. Ya, ditutup Pak, ini yang sebelah kanan. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ya. Oke, ini dari Pak ini Abdul. usah. Lanjut lagi. Nah ini, ini ada pertanyaan. Warnailah ikan di bawah ini, ayo. Ingat ya, warnanya bukan cuma satu ya, kalau bisa lebih dari satu. Mungkin ini kali Bu Nur, yang warnanya paling bagus nih, bisa dapat door prize.
Bu Nur, Iya. ini kayaknya bisa dilihat ini yang warnanya paling bagus. Nanti bisa dikasih door prize. Enggak, Bu? Saya punya cerita nih Bu Dia. Kalau yang ini, murid saya tuh senangnya mewarnai, jadi kalau belum selesai dia belum submit kalau belum rapi. Habis dia waktunya. Kayaknya habis buat mewarnai. Iya. Ini Bu Susi, gambarnya belum ada nih, apa warnanya? Waktunya tadi berapa detik, Pak? Bisa diulang lagi apa ya? Kalau misalnya ini kan waktunya habis nih. Kalau mau diperpanjang lagi, kalau nggak salah masih bisa deh. Coba deh, Pak. Di silang atasnya terus diulang lagi. Ulangi lagi itu. Nah, ulangi. Diklik ulangi, jadi nanti teman-teman semua yang di atas, Pak. Yang di atas tadi. Sabar, Ibu. Ya, itu. Di atas tulisan slide selanjutnya ada tulisan ulangi. Jadi bisa diulang lagi. Jadi nanti Kanan teman-teman Pak, bisa kanan. mengulangi. Iya kanan saya. Ya, kanan di atas. Nah itu ulang. Nah, itu kan baru yang jawab baru sedikit tuh. Ya, hilang warna saya tadi. Kalau diulangi yang pertama itu hilang nggak? Tersimpan nggak? Harusnya sih tersimpan kalau sudah disubmit. Tapi kalau belum disubmit hilang. Tadi saya belum submit soalnya. Jadi hilang deh. Ini Oh, Bu Dia ikut. Ya udah Iya nggak usah dong. ada door prize dulu. Bentar aja door prize-nya. Oh, saya kan mau ngetes juga, Bu. Oh, Nah, coba nih Bapak Ibu yang main. Memang agak ini ya, agak apa ya? Butuh kesabaran lebih untuk mewarnai. Kalau bisa sih, kalau mau cepat tuh yang pakai yang stabilo, karena dia lebih besar untuk pulpennya ujungnya. Dan karena yang dikirim itu adalah modelnya video gitu kan ya, itu dalam bentuk gambar dan apa interaksi kita kan video yang diupload kan gitu ya, itu butuh internet, butuh sinyal yang kuat itu. Iya. Bu Erna, fitur ini keren banget untuk persepsi menyapa siswa yang sebelum siap untuk belajar. Ya, ya. Jadi mereka fokus ya. Persepsi. Sinyalnya. Sinyal ini akhir-akhir ini kurang bagus sinyalnya karena internet Indonesia belum waterproof sama hujan. Itu juga untuk mengamati ya, mengamati gambar misalnya kan. Mengamati gambar-gambar ini gimana. Itu gambarnya terkait dengan materi yang kita akan sajikan. Tanya bewok nih. Wah, itu Pak Asril. Pak Asril, full color. Full color. Bu Nur. Ya. Siapa yang mau dikasih their prize? Berapa nih? Nanti kita lihat itunya nggak, result kan ada laporan resultnya. Nggak ada, bukan kalau drawing nggak ada itunya, nggak ada nilainya. Nggak ada ini ya, nggak ada laporan hasil gitu ya? Oh, nggak ada ini? Iya, nggak ada. Jadi kalau penggambar ini kita lihat satu-satu nih siapa itu kali ya? Iya, masih manual Pak, benar. Masih manual. Masih manual, betul. Enggak, ini kan kita lagi presentasi nih ceritanya. Nanti ketika selesai itu nggak ada resultnya, ada skor. Nggak ada skor. Karena ini drawing semua. Kalau drawing itu kan tidak ada penilaiannya. Kecuali kalau misalnya soal pilihan ganda, soal isian yang sudah ada jawaban, punya jawaban itu ada. Bu Wati bisa masuk lagi kok. Lanjut, klik aja linknya. Nanti dia akan otomatis langsung masuk ke slide yang sedang dijalankan. Ayo Bu Wati, semangat. Iya, bagus. Ini lucu banget nih Bu Desi nih. Siapa tuh? Bu Desi nih, Bu Desi. Ada bibir merahnya ikannya. Ya
ada love-nya ini loh, Bu Desi nih love. Ini apel kali. Itu bibirnya, Bu. Oh, gitu. Yeay, Bu Desi. Aduh. Keingetan itu, Bu Aci, kami keingetan. Ibu Desi kok bagus sih? Saya kok nggak bisa mewarnai bagus kayak Bu Desi ya? Nggak sabar. Nah, tergantung jari deh kayaknya Bu Dia, jarinya. Ya kalau Iya, jarinya ya. jempol semua ya. Coba nih, coba Bu Desi bisa on kamera nggak? Bu Des, on kamera, on mikrofon. Aduh. mungkin Ini Bu ngomong-ngomong Desi. tinggal 1 menit lagi nih. Ini Iya gimana? nih, yaudah kita lanjut Oh, aja lanjut yuk. aja. Coba tebak Bu Desi ngajar apa? TK, SMP, SMA? TK TK. aja. Mungkin kita lanjut dulu ya. Oke. Ya lanjut deh. Baik. Oke. Kalau pakai Lanjut dulu, bantuan Bapak pen Ibu. stylus bisa, Ini oke. kita Jadi praktekkan. Pak Mardi, saya pernah pakai bantuan pen stylus, itu akhirnya kembali lagi ke HP-nya atau tabletnya atau komputernya, apakah dia bisa support dengan pen stylus itu. Jadi kalau misalnya HP-nya support pen stylus, itu bisa banget. Tapi kalau misalnya HP-nya nggak support, jadi enggak. Jadi saya sudah pernah nyoba, saya penasaran pakai pen stylus, tapi saya nggak support. Mantep nih. Oke. Ini Saya soalnya punya apa? produk nih, saya punya produk nanti untuk pen stylist nih. Wow, itu keren. Cukup modal 20.000 saja. Oh iya, mantap. Bisa menghubungi dengan Pak Jamhari. Betul. sedang proses. Masya Allah. 20.000 OC itu Pak. Langsung lah kontak-kontakan dengan Pak Sumardi. Oke, sekarang apa nih Pak? Wah, ini kerjaan anak MI ini. Warna huruf Oke, ya. oke mewarnai huruf Pak ya. Esa. Ya, Salah lihat. Times up. oh langsung di Oh iya, tip up nggak apa-apa ini. Bu Desi. Siap. Waktunya Ya, habis ya, waktu Pak? waktu nyerap waktu ininya mengerjakan sudah habis, langsung kirim. Oh gitu. Apapun Lebih hasilnya. oke pakai pen stylus. Iya memang kalau nggak salah ada itu pulpen yang ujungnya Berarti ada ini seperti apa ya busa Di atau tab apa ini enak, karetnya. Pak. Kalau di laptop, kalau di laptop ini agak-agak ini juga ini. Pak Ale pakai apa? Laptop. Laptop. Berarti laptopnya harus ganti spool. Iya, Pak, itu. 10 juta rupiah. Iya. Iya aja. Waduh, nyindir ini mah. Lanjut ya. Ya, siap. Oke, Pak. Nah, pokoknya lanjut aja deh. Apa nih yang berikutnya? Apa nih pertanyaannya? Garis. Nah, bukan garis. Nah, gampang ini. Orang Kalau baca kelihatan masih salah, kan? berarti pelajaran IPS-nya dulu dipertanyakan. Orang kelihatan ini saya mah. Dah. Oke, nah mungkin Diperbesar, bisa bisa. jadi masukan ya Bapak Ibu kalau misalnya untuk fitur draw ini memang yang ditampilkan tidak terlalu besar. Nah ini caranya bisa di zoom, Ini itu bisa di garis-garis zoom. aja. Itu bisa di zoom Bapak Ibu, bisa Dari di sebelah zoom. kiri bawah itu ya. Tapi yang di bagian hitamnya, yang di Garis zoomnya. aja Jadi ini. jangan yang bagian putihnya. Mana aja deh. Ya, bisa di zoom, tapi yang di bagian hitamnya di zoom dengan dua tangan lupa. panjang. Garis salah juga, garis aja. Ini Pak Leman kok garisnya kayak orang gemeter ini nyoretnya. Lupa tangannya nih jempol semua. Sama Rinda Kalsel. Pak, pasar IPS dapat berapa dulu? Pak, saya nggak lulus, Pak. Pelajaran ini saya nggak hafal-hafal. Oh ini, Oke. ya Bu Iko mau menandai Sarawak ini. Kayaknya mau ke Sarawak tuh. Oke, Itu lanjut. doa, Pak. Waduh, itu amin. Tadi ketinggalan, Pak, makanya saya buru-buru cabak-cabak itu. Lanjut, Pak. Baik sih. Rafiq, Budia. Ya. Bang Iman sini. Enak main-main ini. Kita lanjut dulu ya. Kita Ya, lanjut lanjut. dulu nih. Ini moga-moga waktunya enggak zoomnya moga-moga enggak terpotong. Waktunya sudah jam 11 lewat 3. Tadi 11. kita mulai jam 11 Mungkin, lewat 10 ya, Bu.
Tadi kita mulai Ya, 10 mungkin ya. nggak bisa dimainkan semua kayaknya. Ya, nanti kita share aja Potato. kalau mau Ya. dimainkan. Ini. Ini Bu Desi minta tolong di kolom chat. Ya? Saya mengirimkan pesan Bu Desi. Nanti jangan keluar dulu ya Bu. Terima kasih. Oke, ini ada Pak Iwayan ya. Iwayan. Iya, Pak Wayan. Oh, yang mau tanya. Pak Wayan dari Sekolah Tunas Indonesia. Pak Wayan. Pak Wayan. Mana Pak Wayan? Udah habis. Apa Eper ya? Pepper. Pepper itu Pak. Ini gambar apa? Jelas gambar. Matanya udah beda nih. Meat pepper, potato, pumpkin. Next. Salah ya. Nggak apa-apa. Meat, pepper, potato, pumpkin. Ubis. Maaf Pak, sambil ngomong nih. Siap. Kita lanjut lagi. Lanjut terus. Wah. Urutan sholat. Nah, tandai dengan angka. Angka. 1 apa, 2 berikutnya 1, apa, 2, 3 3, apa. 1. Oh, sini ya. 1. Oh iya Bapak Ibu, ini di layar ini juga ada fasilitas. Pertama itu kita bisa mencoret-coret. Kita bisa mencoret juga nih. Misalnya nih. Ya, Mana jadi yang berikutnya? mungkin setelah anaknya mengerjakan bisa di itu ya. Gurunya Jadi memberikan Bapak Ibu jawaban. di bawah itu ketika mempresentasikan itu ada gambar papan tulis ya. Nah, jadi kita pun bisa memperagakan misalnya. Nah. Kemudian bisa juga sebagai variasi kita menyuruh siswa gitu. Ya, Kita menyuruh siswa cakep nih. untuk apa namanya ikut menggambar. Berarti diklik sini. Izinkan. Nanti Bapak Ibu bisa coret-coret. Bapak Ibu bisa coret-coret. Bisa join interaktif berarti ya? Oh, saya coret-coret terus Bu Dia. Iya. Jadi Bapak kalau udah ngeklik sekali anak-anak itu semua bisa jadi. ikut coret-coret. Iya, tapi mereka Kalau kita di matiin coret-coretnya di papannya sendiri, Pak. Jadi papannya papan sendiri. papan sendiri. Jadi tidak jadi satu di sini. Gitu. Waktu itu sudah pernah dicoba lah. Saya sih maunya ini yang Pak Jamhari itu depan. Atau misalkan gini Bapak Ibu. Misalnya kita tiba di pertanyaan baru ya, misalnya gini. Atau kita praktekkan deh. Saya lanjut ke slide berikutnya. Tapi nanti saya akan mengundi siapa yang harus menjawab. Find the word below. Ya. Misalnya kata yang pertama, carilah kata apa itu namanya? Huruf. Kata ini ya. Yang pertama Bu Dia di situ tulis aja. Find the words. Find the word kata pertama tuh. Fairground. Fairground ya. Misalnya gini, fairground. Coba cari. Nah, saya klik di sini ada putar, ada pinball ya. Spin. Ada spin wheel. Nah ini. Itu anak-anak suka banget Pak. Nah, ini siapa nih yang harus jawab nih? Yang Saya ditunjuk dong, harus saya jawab. dong gitu. Saya dong, Miss. Ayo siapa nih? Nah, Pak R. Pak atau Bu R nih. Ini yang harus jawab. Ini aja nih yang dapat door prize tuh gitu. Bisa juga gitu. Tadi Bu Desi kan cakep gambar tadi. Nah, berarti ini. Kalau ditambah lagi juga apa-apa, Bu. Kan? Iya, nanti di spin aja lagi deh. Ya, bisa putar lagi, spin lagi. Time's up. Nah, putar lagi. Stop. Siapa nih harus jawab? Stop. My name, please, my name. Orang saya nggak ikut. Susi Handayani. Ibu Susi, tinggal di mana, Bu? Ibu. Orang lagi kondangan dah.
Lagi mana? Lagi kondangan. Oh, ya, kondangan. Iya. Iya, Bu. Ya, Ibu batal nih dapat door prize-nya. Ya, nggak apa-apa. Ibu tinggal di mana? Tadi Serua, Oh, Serua. Ngajar apa, Bu? SD, SMP, SMA? SD. SD Tirta Buaran ya, Bu? Oke. Iya. Ibu Iya, Eva nanti ya. Salam buat Ibu Bu Eva punya- ya, Bu. Ibu punya nomor WA salah satu di antara kita, nanti kirim alamatnya ya, Bu. Oh iya. Oke. Bu Terima Susi ya. kasih. Nah, jadi itu Pinwheel ini bisa kita gunakan untuk apa namanya mengacak siswa untuk menjawab misalnya, atau siapa yang dapat door prize ya tadi itu ya. Oke, kita kembali ke pelajaran. Jadi kita tadi tinggal mencoret, kalau mencari kata-kata seperti ini berarti kita gunakan yang itu sebaiknya stabilo ya. Kalau yang kita gunakan pen nggak kelihatan, tapi kalau stabilo kelihatan hurufnya. Kita lanjut lagi. Safari animal ya. Kalau ini agak sulit nih. Nah, ini Pak, Nah, mungkin lanjut aja. kalau seperti yang tadi itu scramble huruf yang di itu ya. Agak susah ya Pak kalau tampilannya terlalu Susah ya, kecil betul. ya. Kecuali kita buat kotaknya itu besar. Ya, Pertanyaannya, Bu? mungkin dalam tadi yang sebelumnya sih itu ini udah di back. Ini yang sebelumnya, slide sebelumnya. Yang slide sebelumnya Bu yang punya Bapak, dari Bapak, itu kan ada huruf-huruf yang harus yang diacak, yang kita urutkan ya. Nah, itu agak susah masuknya. Iya. Iya. Ini yang tadi ya. Lewat satu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut saja. Nah, ini apa nih? Ini nggak bisa semua kali ya, Pak. Apa di PR-kan aja nih nanti biar Bapak Ibu. Safari, nah ini yang harus diperbesar ya? Ya. Oh iya, boleh. Nanti diperbesar. Kita lanjut lagi. Oh, ini presentasi. Nah, ini Bu Nur pikir apa nih? Malaikat dan tugasnya. Ini berarti sama tadi ya, menghubungkan dengan garis. Ini tampilannya terlalu besar nggak ya Bapak Ibu? Enggak. Enggak. Kalau di laptop enggak ya? Enggak. Kalau di HP mungkin kecil. Gede di HP juga. Gede. Tergantung HP-nya. HP yang gede ya gede, HP yang kecil. Iya. Pak Rofik, ini kan waktunya udah jam 11 ya. Boleh nggak saya mau share ini dari mana boleh. saya dapat worksheet ini? Bapak Ibu kira saya bikin sendiri, aduh capek, saya nggak bisa. Jadi saya worksheet ini saya nggak bikin sendiri, saya ngambil punya orang. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini, interaktif worksheet. Belum pernah ya? Oke, coba boleh saya share screen? Oke, ini di atasnya ini kita ketik aja di browsernya worksheet, interaktif worksheet ya. Misalnya ini saya keluar dulu. Saya sih ketiknya gitu. Tapi kita bisa bikin akun di situ, interaktif worksheet. Nah, saya dapatnya dari sini. Kita buka. Tadi mana ya yang interaktif worksheet. Nah, ini kan banyak nih Bapak Ibu nih ya. Kita klik aja di sini. Nah, di sini kan ada atasnya nih, ada nama saya ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Teachers. Jadi di sini ada teachers access. Karena saya sudah daftar masuk akun di sini. Jadi saya punya akses masuk. Kita buat aja username gitu, nanti passwordnya apa. Nah, kalau kita sudah bisa masuk ke sini, kita bisa pilih nih worksheet kebetulan yang bahasa Inggris. Banyak sekali, jadi Bapak Ibu, nih di sebelah kiri ada math, ada pelajaran lain ya. Misalnya math deh terutama, apalagi guru-guru TK ya, ini dituntut sekali untuk memberikan worksheet yang menarik. Kita ambil aja ini dari sini nih. Kalau memang waktunya tidak sempat buat lembar kerja, buat worksheet sendiri, ini aja kita ambil, save image, kita save dulu.
di apa namanya, di dokumen kita di sini kita kasih nama apa di sini, misalnya math gitu ya, numbers atau apa, kita write numbers gitu, kita simpan. Nah setelah kita simpan nanti bisa kita masukkan ke aplikasi Quizizz kita. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi liveworksheet.com ya? Iya. Liveworksheet.com. Oh iya, ternyata ada laporannya juga nih yang drawing. Ada ya? Ya. Nah, nanti dari laporan itu kita bisa lihat siapa yang mewarnainya bagus. Saya Bang Agus. Ya, jadi ternyata ada laporannya, saya sharekan. Nah, ini seperti itu. Di laporan, di hasil ya. Hasil, kemudian nah ini ada semua peserta ini ada, kemudian Bapak Ibu tinggal unduh dalam bentuk Excel. Nanti akan muncul laporannya. Jadi selama ini nilai yang paling tinggi adalah Pak Sulaiman di 2400. Nilainya akurasinya 16%. Baru separuh sih. Itu nilainya Nggak karena masalah. ini ya, selesai paling cepat Karena ya. nggak selesai kita Karena waktu yang untuk mengerjakan. Jadi bukan Jadi untuk ternyata, nilai maaf Bapak Ibu ya, di dalam ketepatan ternyata ya. ada Ya. laporannya. Alhamdulillah. Ya. Mantap lah, mantap. Oh ini nih, ini kan ada print ini kan, PDF ini Pak, printnya tadi. Betul. Ya, ada. Ya itu bisa dilihat dari situ. Ya, baik, saya kembalikan ke Bu Nur Hasanah. Terima kasih, mohon maaf bila ada banyak kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan dari Bapak Abdul Aziz Rofik dan Rofi, mau tanya dulu kolaborasi nih. dengan. Iya, ada yang mau Ya, tanya, boleh. Bu. Silakan. Oh iya, silakan. Kita buka pertanyaan gitu. Ya kemarin saya ini nih dapat apa? Ada apa live streaming Canva gitu. Ya. Canva ya. Terus kemarin juga saya ikutin juga tuh yang nih, yang informasi terbarunya di apa nih ya? Kalau udah saya lihat dulu nih. Statement itu aplikasi yang memang bisa digunakan untuk pembelajaran gitu ya, guru-guru keren lah menurut saya, karena itu bisa direkam, bisa jadi modul katanya gitu, terutama yang di Canva gitu. Yang di Canva itu bisa jadi modul untuk pengajuan naik tingkat juga gitu ya kan, gitu. Itu di e-guru digital saya ikutin gitu, itu Pak Rofi. Jadi ini kalau menurut saran saya sih gini ya, kalau misalkan memang supaya minatnya nih, ini kan informasi bagus juga gitu ya kan, menurut saya selalu ngikutin gitu ya kan, gitu kalau tidak berbenturan berhalangan dengan waktu gitu ya kan, karena ini informasi penting buat guru-guru di Tangsel gitu ya. Nah agar lebih menarik, minimal ya ada reward apa kayak sertifikat gitu, jadi teman-teman juga antusias gitu ya kan, karena gitu ya kan, seperti itu Pak Rofi ya, seperti kemarin yang saya sampaikan. Jadi nanti mungkin pesertanya akan nambah lebih banyak gitu, walaupun cuma 4 jam JP gitu ya. Gitu aja Pak Rofi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih usulannya Pak Leman, luar biasa. Ya, jadi ngomong-ngomong sertifikat, kita juga akan mengadakan TOT kedua ya, sertifikat 32 JP ya. Tanggal berapa Bu Dia? Insya Allah tanggal 23 sampai tanggal 25 Maret ini Pak. Jadi kita akan mengadakan kegiatan pelatihan itu. Waktunya jam berapa? Waktunya dari jam 13.30 sampai jam 15.30. Ya mungkin bisa di link, di share kali link itunya ya, link pendaftarannya. Nah, jadi begini Pak, kemarin kita sudah melaksanakan TOT di bulan Februari. Alhamdulillah pesertanya sampai 160 peserta. Ya, alhamdulillah. Dan kemudian sekarang peserta itu rata-rata sudah mengimbaskan materi yang diberikan, sudah diberikan kepada teman-teman satu sekolahnya. Jadi seperti itu. Nah, besok insya Allah di bulan Maret ini sebelum puasa ya kita akan mengadakan TOT lagi. Nah, itu terbuka untuk semua, untuk TK, SD, SMP, dan SMA. Boleh siapa saja untuk join. Nah, itu nanti kita akan berikan sertifikat apabila sudah melaksanakan
kegiatan selama 3 hari dan juga sudah sudah menyelesaikan tugas. Biasanya kita akan ada pelatihan dan ada tugasnya. Nah, nanti setelah itu akan diberikan sertifikat dan juga akun super ya selama 3 bulan. Kalau yang tadi kan akun biasa kan belum bisa masukkan ini ya, suara ya. Nanti kalau misalnya akun super itu insya Allah sudah bisa masukkan suara. Seperti itu Bapak. Nanti insya Allah kita akan adakan Pak pelatihan. Jangan lupa Bapak ikut dan teman-teman gurunya diajak juga. Ibu Dia, ini ada yang menanyakan absensi untuk hari ini juga agar silaturahmi tetap tersambung ya. Jadi kami sarankan untuk masuk ke grup WA dulu ya. Oke. Iya, kita ada grup WA, nanti sekalian informasikan di situ, akan ada pelatihan lagi. Jadi grup WA-nya tadi udah di-share belum Bu linknya? Belum. Oke, sebentar. Sebentar ya Bapak Sumardi ya. Bapak Sumardi silakan join di grup WA terlebih dahulu ya. Bapak Ibu silakan untuk join di grup WA kita. Rencana kita akan mengadakan TOT lagi. WA-nya yang mana tuh, Bu? Tunggu bentar, Pak. Lagi dicari mana linknya tadi, Pak? Ngumpet linknya. Iya, sebentar. Jadi nanti disilakan masuk di grup WA, kemudian kami akan informasi untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Nah, itu nanti tinggal di-share kepada teman-temannya juga untuk diajak ikut. Oke, materi TOT ini lanjutan atau pengulangan? Pengulangan, Bu Desi, ini pengulangan karena apa? Karena ternyata masih banyak teman-teman kita yang di Tangsel ya, khususnya itu yang masih belum tahu apa itu Quizizz. Ketika saya ngomong Quizizz, yang mereka tahu cuma main game. Ya, main game, bikin kuis yang pilihan ganda. Cuma itu aja. Tapi ketika kita kulik lebih dalam, ternyata baru tahu, oh ternyata bisa buat live whiteboard, bisa buat bikin presentasi. Jadi sekarang alhamdulillah banyak teman-teman kita yang sudah mengikuti pelatihan kemarin sudah buat presentasinya bukan di PowerPoint lagi, tapi di Quizizz. Nah, menggunakan Quizizz. Pengalaman mirip banget Bu Dia, kayak kemarin tuh saya ngalamin kayak gitu, orang tua ngomel gitu ya. Gitu. Yang ngomel berapa banding berapa? Pakai online segala gitu ya kan. Dibukin aja, ribet-ribetin aja gitu. Kan ya Allah, kata saya gini aja Pak, jangan ngomongnya jangan di WA, kata saya datang aja ke sekolahan, nanti saya jelasin di laptop saya tuh ada berapa aplikasi pembelajaran yang digunakan untuk ke depan gitu ya kan. Karena ini sebenarnya ngopi pasti udah 10 tahun ke depan. Tadi malam saya ikutin aplikasi pembelajaran ini sebenarnya udah 10 tahun ke depan di sana di negara orang gitu ya kan. Kita kan baru sekarang ini. Bahkan sekarang dari Semarang teman-teman juga udah menggunakan aplikasi yang keren-keren bener gitu ya untuk pembelajaran, dan itu memang harus menggunakan internet gitu ya kan. Ke depan mungkin anak-anak bikin presentasi, bikin apa gitu, laporan buat gurunya, nanti kuliah mungkin kayak gitu ya kalau tuntutannya ke depan seperti saya gitu. Ya harusnya juga orang tua juga harus melek informasi nih, terutama ya mungkin ibu-ibu muda yang kadang-kadang saya kasihan juga gitu ya kan. Gitu ya kan, kayak kemarin nih ya, Pak nggak bisa nih muter aja nih apanya Quizizz-nya kayak gitu ya kan. Saya juga nggak tahu tuh gimana ya, padahal HP-nya bagus banget kalau dibandingin HP saya, info merek kayak gitu ya kan. Seperti itu. Kata saya nih HP-nya apa otaknya apa apanya gitu ya kan? Agak kuotanya Pak, seperti kuotanya itu. Kalau HP ada kerusakan seperti itu ya kita guru-guru bukan bidangnya gitu ya kan. Seperti itu harus betulin HP gitu ya kan. Seperti itu. Ya mudah-mudahan teman-teman lancar-lancar aja nih beriin Quizizz-nya gitu. Karena saya hampir ya memang setiap tugas saya kasih Quizizz karena ada kemudahan-kemudahan yang saya peroleh, ada kecepatan gitu ya kan. Karena kita kasih dan bisa diputar balik kalau ada anak-anak terlambat mengerjakan. Cuma sekali lagi ya memang harus ya wali murid, orang tua juga memang harus melek ITE gitu ya kan. Nggak gaptek lagi gitu ya kan. Kalau gaptek ya keluarnya kayak gitu, ngomel-ngomel gitu ya kan. Kata saya padahal udah solusi, kalau nggak punya kuota datang aja ke sekolah pakai wifi sekolah. Iya. Mungkin teman-teman pengalaman yang saya alami ya penggunaan Quizizz aplikasi yang saya gunakan.
Ya, Riz. Keren, luar biasa Pak Le. Iya. Mohon maaf Baik, ini Bapak Ibu linknya saya salah share lagi itu salah malah pendaftaran. Waduh, Oh. link arisan masuk. Link arisan itu ya. Ya, ya jadi ini ada Bu Eda dari Sambil belakang. ya, sambil menunggu Bapak Ibu mengklik ya link WhatsApp dari Ibu Dia ya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di acara pagi ini ya, Saturday Talk gitu ya. Jadi memang talk itu kita bincang-bincang, cuman sayangnya memang di Zoom jadi tidak ada kopinya nih ya. Terima kasih lagi kami ucapkan juga buat Bapak Ibu yang sudah sangat antusias ya. Terima kasih testimoni-testimoninya. Semoga semua ini menjadi masukan ya, input-input baru buat kita semua. Kita juga bisa berbagi kepada guru-guru yang lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan pada acara ini. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa diadakan lagi ya untuk ngobrol ngopi-ngopinya gitu ya Pak Rofik ya, selain TOT. Bisa. Ya, Mungkin waktunya harus kita tambah nih 2 jam. Gitu. Iya, karena masih banyak lagi yang menurut saya harus kita explore ya, seperti bagaimana analisis penilaian di Quizizz ya kan, bagaimana kita mengadakan cerdas cermat di Quizizz, bagaimana kita kerja kelompok. Iya, kerja kelompok. Ya, yang saya dengar terakhir itu bagaimana anak SMP SMA membuat presentasi sendiri. Nah, seperti itu. Jadi walaupun sederhana acara ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya. Saya terus terang jujur itu saya tergerak hati saya untuk membuka interactive worksheet ya karena mau ini gitu. Kalau nggak itu saya juga nggak ngulik mungkin. Jadi terima kasih banyak khususnya kepada tim Quizizz dan para peserta pada hari ini. Mohon maaf pagi ini kita belum adakan sertifikat ya Pak. Insya Allah kedepannya kita pikirkan kembali. Oke. Oh ya foto bareng dulu Bu. Ya, foto bareng dulu ya. Oke. Mohon di on-kan kameranya sebentar. Di on-kan kameranya ya. Kita on kamera please. Thank you. Saya yang ambil ya fotonya ya. Oke. Oke, ada Ibu Dia, Bapak Raufik, Pak Jamhari, thank you. Ibu Tirta Buana, Ibu Desi tadi ya. Oh ini Ibu Desi lain lagi, ada Ibu Erna, ada Pak Daswirman ya. Ada Ibu Rahmi, Ibu Wati. Oke semuanya. Pak Daswirman dari mana Pak? Kayaknya dari luar Jawa ya? Nenden. Sudah on kamera, Ibu Bapak Sumardi silakan on kamera, Pak. Ibu Komarsi, Ibu Ernita, Bapak Sulaiman. Loh, Bapak Sulaiman ada 2 berarti. Kayak HP juga. Oh, ada Pak Musoni ya. Pak Wayan mana tadi? Oke, ready 1, 2, go. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Thank you Bu Ika. Pak Rofik, sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Join di grupnya ya Bapak Ibu. Oke. Di-share ya, Bu. Ya, silakan. Iya, waalaikumsalam. Sudah di-share di grup. Bu Desi masih ada Bu Desi? Bu Desi nanti dikirim ya. Bu Desi dan Bu siapa tadi satu lagi Bu? Iya Bun, terima kasih banyak. Iya sama-sama.